Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pandanlor Kelirong Kebumen, yang saya hormati hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah besok. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Damayanti dari Desa Pandanlor Kelirong. Izinkan saya di sini untuk mengucapkan sepatah dua patah kata mengenai akikah. Yang pertama, pengertian akikah. Secara bahasa, akikah adalah sebutan untuk rambut yang berada di kepala si bayi ketika ia lahir. Sedangkan secara istilah, akikah berarti sesuatu yang disembelih ketika menggundul kepala si bayi. Akikah dinamakan dengan sebabnya karena menyembelihnya berarti al-aqlu, yaitu memotong. Sedangkan rambut kepala si bayi dicukur pula ketika itu. Yang kedua, untuk melakukan akikah pastilah ada syariatnya. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Pensyariatan akikah. Akikah adalah sesuatu amalan yang disyariatkan oleh kebanyakan ulama, semacam Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, para fuqaha, tabi'in, dan para ulama di berbagai negeri. Dalil pensyariatan akikah adalah sebagai berikut, yang artinya, dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Dan di lain hadis beliau bersabda, yang artinya, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menyuruh kita supaya menyembelih akikah untuk anak laki-laki, yaitu 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, hukum akikah. Akikah adalah suatu yang disyariatkan tidak sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah. Hukumnya berkisar antara wajib dan sunnah. Sedangkan kita sendiri lebih cenderung pada pendapat jumhur mayoritas ulama yang menyatakan hukum akikah adalah sunnah. Namun sudah sepantasnya bagi orang yang mampu, yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, tidak meninggalkan syariat yang mulia ini. Sayyid Sabiq rahimahullah memiliki perkataan yang amat baik. Beliau berkata, hukum akikah adalah sunnah mu'akkad, sunnah yang amat dianjurkan, walau si ayah yang membiayai akikah adalah orang yang dalam keadaan sulit. Rasulullah SAW sendiri tetap melakukan akikah, begitu pula sahabatnya. Telah diriwayatkan oleh penyusun kitab Sunan bahwa Nabi SAW pernah mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan 1 ekor kambing. Sedangkan ulama yang mewajibkan akikah adalah Al-Laits dan Ad-Doiri. Said Sabiq menyatakan bahwa jika si ayah dalam keadaan sulit sekalipun, hendaklah melakukan akikah. Apa yang beliau utarakan senada dengan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah berkata, yang artinya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengakikahi buah hatinya, maka hendaklah ia mencari utangan terlebih dahulu. Aku berharap ia mendapatkan ganti di sisi Allah karena ia berarti telah menghidupkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, manfaat akikah. Sebagian ulama mengartikan setiap anak digadaikan dengan akikahnya, bahwasanya akikah adalah sebab anak tersebut terlepas dari kegelisahan dalam maslahat agama dan dunianya. Hatinya akan begitu lapang setelah diakikahi. Jika seorang anak tidak diakikahi, maka keadaannya akan selalu gelisah, layaknya orang yang berutang dan menggadaikan barangnya.
inilah pendapat yang lebih tepat tentang makna hadis itu. Jadi, akikah adalah sebab seorang anak akan mendapatkan kemaslahatan, hatinya pun tidak begitu gelisah dan semakin mudah dalam aktivitasnya. Yang kelima, siapa saja yang dituntut melaksanakan akikah? Apakah Bapak Ibu sekalian tahu? Akikah dituntut pada ayah selaku penanggung nafkah. Akikah ini diambil dari harta ayah dan bukan harta anak. Selain ayah boleh menanggung biaya akikah, namun dengan seizin ayahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Subulus Salam, As-Sani rahimahullah mengatakan, menurut Imam Syafi'i, akikah itu dituntut dari setiap orang yang menanggung nafkah si bayi. Sedangkan menurut Imam Hambali, akikah itu dituntut khusus dari ayah, kecuali jika ayahnya tersebut mati atau terhalang tidak bisa memenuhi akikah. Kemudian, bagaimana jika bayi sebenarnya mampu diakikahi ketika lahir, namun sampai dewasa ia belum juga diakikahi? Untuk masalah ini, kita kembali ke kemampuan sang ayah ketika bayi itu lahir. Jika ayahnya di hari kelahiran termasuk orang yang tidak mampu untuk melaksanakan akikah, maka akikahnya jadi gugur, termasuk pula ketika ia dewasa. Sedangkan jika sang ayah adalah orang yang mampu ketika itu, maka sampai dewasa pun si anak dituntut untuk diakikahi. Adapun jika si anak mengakikahi dirinya sendiri ketika dewasa, maka ini pendapat yang perlu dikritisi, karena Imam Asy-Syafi'i sendiri menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengakikahi dirinya sendiri ketika dewasa, sebagaimana disebutkan dalam satu kitab fikih Syafi'iyah Kifayatul Akhyar. Wallahu a'lam. Yang terakhir, hikmah akikah. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, dalam akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir ini. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Ketiga, akikah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari akhir. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Yang keempat merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lahirnya sang anak. Yang kelima, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Yang keenam, akikah dapat mempererat ukhuwah persaudaraan di antara masyarakat. Yang ketujuh, merupakan sarana untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat. Misalnya, dengan adanya daging yang dikirim kepada fakir miskin. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita tutup acara akikah ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin radhiyallahu an kulli sabatiril ajmain. Allahumma a'idni bil wahidis samati min syarri kulli dhi hasad indiha baka wa dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Allahumma ja'al hadzal walid walada sholihah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wad dini wa nas'aluka ziyadah wal barakah fil ilmi warzuqil marzuqin. Ilahi innaka qad alamta adamul asma'a kullaha wa qad amarna nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ahsaniha fiha nahnu nusamma hadzal walad bismi yunasibu ahlal bait. Ilahi asbahna ala fatratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millah abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakiran wa badan sabiran wa zawjatu tu'mina fid dunya wal akhirah wa na'udzubika ya rabbana ma waladi yakunu alaina sayyidan wa mamra'atin
nabiyyina qabla waqtil masbi wa mamali yakunu adaban lana wa wabalana alaina wa manjaro an bainana qabla waqtal masyibi wa mimali yakunu adaba wa walaban aidan wa majaro in mina hasanah katamta warro'a mina sayyata fsyaha Allahumma taqabbal minna aqiquna rabbana birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang selalu penyayang, sangat penyayang atas Nabi besar Muhammad SAW dan atas keluarganya juga, para sahabatnya. Ya Allah, aku meminta perlindungan untuk anak yang bernama, sebut nama bayinya itu, kepada Tuhan yang Maha Esa, juga Tuhan tempat bergantung dari kejelekan, kejahatan setiap orang yang dengki. Aku memohon perlindungan padamu untuk ibunya pula dari syaitan yang terkutuk. Ya Allah, kehendaklah anak ini menjadi anak yang baik, soleh dan solehah. Ya Allah, berilah keselamatan dunia dan agama, tambahkan keberkahan ilmumu, serta limpahkan rezeki kepada mereka yang berhak mendapat rezeki. Ya Rob, Engkau yang mengajarkan kepada Nabi Adam nama setiap benda, dan Nabi-Mu pun mengajarkan kami untuk memberi nama yang baik kepada anak ini, nama yang layak di negeri ini. Ya Allah, saat pagi menjelang kami di atas kesucian Islam, di atas kalimat ikhlas, dan atas agama Nabi kami Muhammad SAW, dan atas keluarga Bapak kami Ibrahim alaihissalam, sebagai orang yang tunduk dan tidak mempersekutukan Allah. Ya Allah, sungguh kami mohon kepada Engkau dengan lisan yang akan selalu berzikir, hati yang terus bersyukur, dan diri yang selalu sabar, dan pasangan yang akan menolong kami di dunia dan di akhirat. Amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.